Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pekabaran kita berjudul, Pilihlah pada hari ini, Hikmat Manusia atau Firman Allah dan Roh Nubuat bagian ketiga. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Ada umat-umat Allah yang rindu untuk melihat adanya diskusi antara Trinitas dan anti-Trinitas, dengan harapan melalui diskusi tersebut kebenaran yang sejati dapat dinyatakan. Saudara sekalian, berdasarkan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi adalah sebuah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah, dan umumnya diskusi tersebut adalah untuk mencari solusi tentang masalah tersebut. Contoh yang diberikan dalam kamus adalah peranan pemuda dalam pembangunan. Semua partisipan dalam diskusi tersebut sudah harus mempunyai pemahaman yang mirip dan atau bahkan sama tentang apa dan siapa yang disebut pemuda, serta pembangunan apa yang dimaksudkan. Artinya, peserta diskusi sudah mempunyai fondasi yang serupa, dan dari dasar yang sama tersebut dibangunlah solusinya. Berdasarkan penjelasan ini, Trinitas dan anti-Trinitas tidak dapat berdiskusi untuk mendapatkan solusi, sebab keduanya mempunyai fondasi yang berbeda, meskipun yang dibahas adalah satu hal yang sama. Contohnya, apa dan siapa Roh Kudus? Fondasi Trinitas dan fondasi anti-Trinitas berbeda tentang Roh Kudus. Karenanya, tidak akan ada solusi dalam diskusi, malah berpotensi menjadi debat. Ya, karena Bapa di dalam Yesus, Om Rahmat nah itu tidak mungkin ada wujud dua. Gitu Pak. Bapa di dalam Yesus, nah itu tidak ada wujud dua, berarti Bapa, Roh. Ini kan pemahaman Bapak. Wujud Yesus. Jadi pemahaman Bapak itu bahwa Bapak dan Yesus hanya ada satu, tidak dua pribadi. Betul, yang kelihatannya Yesus, Pak. Bapaknya nggak kelihatan, berarti Roh Bapak itu. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Yesus gambar wujud. Ya memang tidak ada, Pak. Bukan tidak ada. Bagaimana bagaimana Bapak tidak ada? Bagaimana Bapak tidak ada ketika Bapak berkata dari sorga ketika Yesus dibaptis di dalam Matius 3, inilah anak yang kukasihi. Bapak ada, tapi Bapak di dalam Yesus itu nggak ada dua wujud, nggak ada dua wujud manusia. Bukan wujud manusia, bukan. Manusianya cuma Yesus memang. Pak Tapson. Kecuali kayak bayi gini Pak, yang mengandung. Sebentar. Ada bayi, ada ibu, berarti ada wujud dua-duanya. Bayi itu bukan roh. Oke, sebentar. Kayak gitu Pak. Maksud saya begini, saya senang respon dari Bapak Ibu. Tapi supaya kita masuk ke sesi tanya jawab, tunggu sebentar, silakan resen. Jadi nggak usah biar satu-satu. Nah, apakah itu debat? Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Sementara berdebat adalah bertukar pikiran tentang satu hal dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat. Inilah yang dapat terjadi bila mana Trinitas dan anti-Trinitas berdiskusi. Tidak ada solusi yang akan didapat, tetapi akan saling mempertahankan pendapat masing-masing. Oleh karena itu, saudara sekalian, kami memutuskan untuk menuruti nasihat Roh Nubuat, yaitu yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul halaman 202 paragraf 2. Dikatakan di sana, tiada kefasihan kata-kata, tiada kesanggupan berdebat, dapat mempertobatkan orang berdosa. Kuasa Allah saja dapat mengenakan kebenaran kepada hati. Ia yang dengan tekun berpaling dari kuasa ini tidak dapat dijangkau. Inilah prinsip yang kami turuti. Berdebat tidak menobatkan orang. Hanya kuasa Allah saja yang dapat meyakinkan seseorang akan kebenaran.
sebaik apapun penjelasan yang dapat kami berikan, namun jika saudara menutup hati saudara dari kuasa Allah, maka kebenaran itu tidak dapat menjangkau hati saudara. Oleh karenanya, saudaraku dalam Tuhan, bukan diskusi atau debat yang diperlukan. Lalu, apa yang kami lakukan? Masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Roh Nubuat menyatakan, Kisah Para Rasul halaman 203 paragraf 3, dewasa ini, kebenaran kitab suci harus dihadapkan kepada orang-orang besar di dunia ini, supaya mereka boleh memilih antara penurutan kepada hukum Allah dan kesetiaan kepada putra kejahatan. Inilah dasarnya kami memberikan tanggapan kepada orang-orang besar dunia ini, yaitu para doktor dan para ahli teologi di dalam gereja, untuk memberikan pilihan bagi semua orang, termasuk para doktor dan para ahli teologi, apakah mau menuruti firman Allah dan Roh Nubuat atau mengikuti hikmat manusia? Pilihan yang sama telah dinyatakan di Gunung Karmel. Para nabi Baal memberikan presentasinya, dan Elia, yang adalah nabi Allah yang benar, juga memberikan presentasinya. Masing-masing pihak memberikan presentasinya dan silahkan umat menentukan pilihannya. Demikian juga sekarang, saudaraku dalam Tuhan. Gereja Advent yang sekarang ini, sebagai sebuah organisasi yang memiliki jutaan pendeta dan puluhan juta anggota, memilih untuk menyembah Trinitas. Sementara itu, dalam pergerakan Advent yang sejak awalnya menyembah Allah yang benar dan anaknya yang tunggal, saat ini hanya memiliki segelintir pendeta, dan bahkan di beberapa negara tidak ada pendeta. Jumlah anggotanya juga sedikit. Di dalam Alkitab, umat yang setia hanya sedikit. Dari 32.000, hanya 300 yang maju berperang. Dari jutaan bangsa Israel yang keluar dari Mesir, hanya suku Lewi yang tidak sembah patung anak lembu emas. Dari 12 mata-mata, hanya 2 yang setia, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika jumlah anggota yang banyak menjadi penentu, maka saudara salah masuk agama. Masih ada agama yang lain yang jumlah anggotanya lebih banyak dari gereja Advent yang sekarang ini. Jumlah anggota bukan penentu, saudaraku dalam Tuhan, tetapi kebenaran itulah yang menentukan. Oleh karena itu, saudaraku dalam Tuhan, kami terus membuat pekabaran dan menanggapi agar umat-umat di dalam gereja Advent yang sekarang ini dan bahkan di luar gereja Advent dapat memiliki pilihan dan pada akhirnya membuat keputusan, sebab ini berhubungan dengan keselamatan. Sekarang mari kita masuk materi tanggapan yang ketiga. Pada bagian 2, kita sudah pelajari berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat tentang Mika 5 ayat 1, dan dengan jelas Alkitab serta Roh Nubuat menyatakan bahwa Mika 5 ayat 1 bukanlah tentang Trinitas, dan dengan jelas dinyatakan bahwa anak Allah mempunyai permulaan, yaitu sejak dia dilahirkan dari Bapa. Nah, pada bagian 3 ini kita akan pelajari secara khusus kutipan yang dibawakan oleh Bapak Tapson Manik, yang menurut beliau berasal dari tulisan Roh Nubuat. Kembali, presentasi ini bukan untuk menyerang pribadi Bapak Tapson Manik, sebab penjelasan yang beliau sampaikan adalah berdasarkan apa yang gereja Advent saat ini yakini, yaitu doktrin Trinitas. Karenanya, melalui pekabaran-pekabaran ini, kami memberikan pilihan bagi umat-umat Allah, termasuk bagi Bapak Tapson Manik, serta untuk memanggil agar kembali kepada satu-satunya Allah yang benar dan tinggalkan Trinitas. Mari kita ikuti pemaparan berikut ini. Oke, kemudian saya lanjutkan di sini biar cepat. Oke. The biblical record declares that the Godhead consists of 3 distinct persons who have existed together from eternity, all equally God, and possessing original, underived, and unborrowed life. Sering kita temukan kutipan bahwa Yesus memiliki hidup sendiri unborrowed, tetapi di sini ketiganya disampaikan. Oke, saya baca ke bahasa Indonesianya.
Catatan Alkitabiah menyatakan bahwa ketuhanan terdiri dari 3 pribadi berbeda yang telah ada bersama sejak kekekalan. Semuanya sama-sama Allah dan memiliki kehidupan yang orisinal, tidak diturunkan dan tidak dipinjamkan. Menolak kenyataan ini berarti menyangkal otoritas firman Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, tidak semua buku yang bertuliskan Ellen G. White adalah hasil karya Nyonya White. Meskipun buku-buku tersebut berisi tulisan roh nubuat, tetapi buku-buku tersebut bukanlah buku yang Nyonya White buat dan terbitkan. Contoh sederhana adalah semua buku renungan pagi ini. Meskipun disebut oleh Ellen G. White, tetapi buku-buku ini bukanlah hasil karya Nyonya White. Nyonya White bukanlah yang menyusun semua renungan pagi ini. Renungan pagi ini disusun oleh sekelompok orang yang ditunjuk untuk membuat renungan pagi, dan mereka menggunakan kutipan tulisan roh nubuat dalam membuat renungan pagi tersebut. Dan oleh karenanya, mereka menyatakan bahwa renungan pagi ini oleh Ellen G. White. Hal ini membuat kesan bagi banyak orang bahwa renungan pagi ini benar-benar oleh Ellen G. White, padahal tidak. Karenanya ingat kembali nasihat Nyonya White yang berikut ini yang sudah kami kabarkan dalam presentasi bagian pertama. Testimonies volume 5 halaman 696 paragraf 1. Dan sekarang bagi semua yang memiliki hasrat akan kebenaran, saya menyampaikan, jangan percaya pada laporan yang tidak diautentikasi tentang apa yang telah dilakukan atau dikatakan atau ditulis oleh saudari White. Jika Anda berhasrat untuk mengetahui apa yang telah Tuhan ungkapkan melalui dia, bacalah karya-karyanya yang diterbitkan. Nyonya White meminta para pembaca untuk membaca karya-karyanya yang diterbitkan, yaitu yang diterbitkan saat Nyonya White masih hidup. Mengapa demikian? Sederhana jawabnya, sebab Nyonya White tahu semua yang dia terbitkan karena dia membaca semua naskah sebelum diterbitkan. Selected Messages buku ketiga halaman 90 paragraf 6 menyatakan, saya membaca semua yang disalin untuk melihat bahwa semuanya sebagaimana mestinya. Saya membaca semua naskah buku sebelum dikirim ke percetakan. Dan Nyonya White tidak hanya baca, tapi periksa. Dikatakan dalam manuskrip 140 tahun 1901, paragraf 37, berbunyi, saya memeriksa semua publikasi saya dengan cermat. Saya berhasrat agar tidak ada yang muncul dalam cetakan tanpa investigasi yang cermat. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, semua buku yang dicetak setelah tahun 1915 atau setelah Nyonya White meninggal, meskipun disebut oleh Nyonya White, tetapi buku-buku tersebut bukanlah hasil pemeriksaan Nyonya White. Buku-buku tersebut hanyalah karya kompilasi dari orang-orang tertentu. Buku-buku renungan pagi yang kita lihat sebelumnya dicetak jauh setelah Nyonya White meninggal. Bapa Kita Peduli dicetak tahun 1991, Pulang ke Rumah dicetak tahun 2015, Putra dan Putri Allah dicetak tahun 1955, dan Bersama Allah di Waktu Fajar dicetak tahun 1949. Oleh karena itu, saudaraku dalam Tuhan, Nyonya White menginstruksikan kepada kita semua bahwa untuk mengetahui apa yang Tuhan telah ungkapkan melalui dia, kita harus baca karya-karyanya yang Nyonya White terbitkan saat dia masih hidup, karena sebelum semuanya dicetak dan dipublikasikan, Nyonya White dengan hati-hati membaca dan periksa tulisan-tulisannya. Sekarang, bagaimana dengan buku yang berikut ini? My Journey to Life Step 8, The Three-Person Godhead. Dari buku inilah kutipan yang dibaca oleh narasumber tadi, yang menurut beliau adalah tulisan Nyonya White. Tidak disebutkan tahun terbitnya buku ini, tetapi disebutkan bahwa penulisnya adalah Nyonya White. Apakah benar demikian? Mari kita masuk ke halaman 1 paragraf 3. Di situ ada sebuah kutipan yang dikutip dari buku Dasar Iman Advent hari ke-7 halaman 23.
atau yang lazimnya disebut dengan buku 28 doktrin. Pertanyaan, apakah buku 28 doktrin sudah terbit saat Nyonya White masih hidup? Tentu tidak. Lalu bagaimana caranya Nyonya White mengutip buku tersebut dan memasukkannya dalam buku ini? Karenanya hati-hati saudaraku dalam Tuhan. Meskipun dikatakan bahwa buku ini ditulis oleh Nyonya White, tapi sebenarnya bukan. Buku ini seperti buku-buku renungan pagi tadi. Ada sekelompok orang yang menyusunnya, dan karena menggunakan beberapa kutipan roh nubuat, maka mereka menyebutnya sebagai tulisan Nyonya White. Buku My Journey to Life ini terdiri dari 12 langkah. Yang saat ini sedang kita bahas adalah langkah ke-8, yaitu tentang Trinitas. Di dalam langkah ini, ada 12 pertanyaan yang ditanyakan dan dijawab oleh penyusun buku, dan bukan Nyonya White. Dan mereka hubungkan dengan Alkitab serta tulisan roh nubuat. Perhatikan pertanyaan nomor 10 dalam buku ini. Pertanyaan nomor 10 berkata, berapa lama Allah ada dalam alamiah Trinitas? Jawabnya, karena Allah itu kekal dan tidak dapat berubah, alamiah Trinitariannya tidak pernah berubah. Semua jenis wahyu tentang Allah yang disajikan dalam Alkitab mengacu pada alamiah Trinitarian dari satu Allah. Apakah jawaban ini adalah tulisan roh nubuat? Sudah tentu tidak, saudaraku dalam Tuhan. Silahkan cari kalimat ini dalam tulisan roh nubuat dan saudara tidak akan mendapatinya. Saudara tidak akan dapat kalimat seperti ini dalam tulisan roh nubuat. Ini adalah karangan dari penyusun buku ini, dan sang penyusun tersebut bukanlah Nyonya White. Pertanyaan, apakah sebutannya jika seseorang yang tidak mau disebut namanya membuat sebuah buku lalu menggunakan nama orang lain sebagai penulisnya? Ya, benar sekali. Itu namanya penipuan, dan bahkan dapat menjurus kepada pengerusakan nama baik. Sebab banyak pernyataan dalam buku ini yang bukan tulisan Nyonya White, tetapi buku ini disebut sebagai tulisan Nyonya White. Mengapa mereka berani berbuat demikian? Karena Nyonya White sudah meninggal. Nah, yang uniknya, mereka menghubungkan hikmat manusia ini dengan tulisan roh nubuat. Berikut ini yang mereka gunakan sebagai dasar jawaban mereka. Kisah Para Rasul halaman 41 paragraf 3 berbunyi, janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai kepada waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Dikatakan bahwa janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Artinya, Roh Kudus itu bukan hanya untuk jemaat mula-mula, dan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Sampai sekarang dan bagi kita, janji Roh Kudus itu dapat menjadi bagian kita. Kenapa? Karena Yesus berkata bahwa pengaruh ilahi dari rohnya, yaitu roh Kristus, harus menyertai kita sampai kesudahan. Artinya, yang bersama kita saat ini adalah rohnya Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus sudah berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan. Matius 28 ayat 20. Karenanya Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus itu sendiri, atau disebut juga dengan Roh Kristus. Dan Roh Kristus inilah yang disebut penghibur. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa penolong yang lain atau roh kebenaran itu adalah Roh Kristus, dan Roh Kristus itulah yang disebut penghibur. Jadi, menggunakan kutipan Roh Nubuat tadi untuk menyatakan alamiah Allah Trinitas adalah salah. Mohon maaf,
Bukan kami yang menyatakannya, tapi roh nubuat itu sendiri. Nah, setelah semua pertanyaan diberikan dan dijawab, maka pada bagian akhir mereka membuat yang disebut refleksi, yaitu semacam pemahaman ringkas dari apa yang sudah dipelajari. Berikut refleksi yang mereka buat. Refleksi tersebut berbunyi, catatan Alkitabiah menyatakan bahwa kealahan terdiri dari 3 pribadi berbeda yang telah ada bersama sejak kekekalan. Semuanya sama-sama Allah dan memiliki kehidupan yang asli, tidak diperoleh dari orang lain dan tidak dipinjam. Menolak realitas ini berarti menyangkal otoritas firman Tuhan. Inilah refleksi setelah belajar 12 pertanyaan tentang Trinitas serta jawaban-jawabannya. Apakah refleksi ini adalah tulisan roh nubuat? Sudah pasti bukan. Mungkin ada yang berkata, bagaimana dengan kalimat hidup yang asli tidak dipinjam dan tidak diperoleh dari orang lain? Silakan saudara ikuti pelajaran berikut ini agar melihat penjelasan roh nubuat tentang hal tersebut. Dalam pekabaran ini, saudara akan lihat penjelasan roh nubuat tentang hidup yang asli tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain tersebut. Sebab roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Kembali kepada refleksi tadi. Ini bukanlah tulisan roh nubuat. Saudara tidak akan dapatkan kalimat seperti ini dalam tulisan roh nubuat. Karenanya, menggunakan sesuatu yang bukan tulisan roh nubuat dan menyatakannya sebagai tulisan roh nubuat sama dengan menipu. Silakan saudara uji sendiri. Dan bila mana saudara masuk ke website lngwhitewritings.org, saudara akan temui beberapa kategori, antara lain EGW Writings atau tulisan-tulisan Nyonya White, kemudian reference atau referensi, lalu Bible atau Alkitab, selanjutnya Adventist Pioneer Library atau perpustakaan Pionir Advent. Di sini banyak tulisan dari para pionir kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jika saudara hendak membaca buku-buku tulisan Nyonya White, maka saudara harus masuk ke kategori EGW Writings. Lihat panah warna kuning. Yang unik, buku My Journey to Life tersebut tidak termasuk dalam kategori EGW Writings, tetapi masuk dalam kategori reference. Jadi saudara harus klik reference. Lihat panah warna hijau muda. Dan setelah saudara klik reference, saudara akan melihat tampilan berikut ini. Lalu kita masuk dan klik kategori Adventist Belief atau keyakinan Advent. Lihat panah warna biru muda. Dan nanti di dalamnya saudara akan temukan buku elektronik My Journey to Life Step 8 tentang Trinitas. Lihat panah warna orange. Jika memang buku ini adalah tulisan roh nubuat, mengapa tidak dimasukkan dalam kategori EGW Writings atau tulisan-tulisan Nyonya White? Jawabnya sederhana, karena memang buku My Journey to Life ini bukanlah tulisan Nyonya White. Buku ini bukanlah tulisan roh nubuat. Buku ini bukanlah yang Nyonya White tuliskan. Karenanya, jangan gunakan buku ini untuk menjadi dasar kebenaran. Ikuti nasihat Nyonya White dalam menyelidiki tulisan-tulisannya, maka saudara akan menemukan kebenaran sejati. Karenanya, pilihlah pada hari ini hikmat manusia atau firman Allah dan roh nubuat. Gumuli dalam doa saudaraku dalam Tuhan, dan tentukan pilihan saudara, sebab ini tentang keselamatan saudara. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pernyataan kebenaran melalui pernyataan ringkas ini, sehingga umat-umat Allah, bahkan para orang besar dunia ini, yaitu para doktor dan para ahli teologi, dapat memiliki pilihan, agar mereka boleh membandingkan dan melihat serta menentukan pilihan demi kebaikan serta keselamatan mereka. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami semua dituntun ke dalam seluruh kebenaran, dan hidup kami diubahkan kembali kepada
satu-satunya Allah yang benar melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Beserta kami ya Bapa, tolong kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.